Salam, perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu risiko dan tingkat pengembalian guna memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipi Diarojo, NIM 19190014. Perkenalkan, nama saya Maria Maya De Arojo, NIM 19190207. Perkenalkan, nama saya Desmi Afliana Asone, NIM 19190043. Perkenalkan, nama saya Roslin Wakilulu, NIM 19190027. Perkenalkan, nama saya Indra Estika Ae, NIM 19190011. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang risiko dan tingkat pengembalian. Yang pertama, konsep dasar risiko dan return. Pengertian return yaitu tingkat pengembalian atau imbalan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang, atau dengan kata lain, tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko yaitu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam aktivitas ekonomi, salah satu risiko yang tidak dapat dihindari yaitu risiko aset. Untuk melihat risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu risiko tunggal dan risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko tunggal yaitu risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi pada satu aset, dan arus kas aset dihitung secara terpisah. Kemudian risiko aset dalam suatu portofolio yaitu risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari satu aset, dan arus kas dari sejumlah aset tersebut digabungkan. Yang kedua adalah return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal yaitu return aset tunggal terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapat yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian capital gain atau loss adalah komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga atau suatu harga, contohnya saham maupun surat berharga atau surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan maupun kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain atau loss tambah yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT kurang PT kurang 1 dibagi dengan PT kurang 1. Nah, keterangannya PT sama dengan harga investasi sekarang, PT kurang 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran risiko tunggal. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal, yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua, deviasi standar return. Yang ketiga, koefisien variasi. Return yang diharapkan atau expected return. NR sama dengan sigma RI dikali PI, I sama dengan 1. Di sini ada keterangannya masing-masing. R sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau R sama dengan rata-rata tertimbang kemungkinan hasil. RI sama dengan tingkat keuntungan pada kondisi, I sama dengan kemungkinan hasil KI. PI sama dengan probabilitas kondisi I terjadi sama dengan probabilitas hasil KI. N sama dengan jumlah kemungkinan hasil. Lanjutan, distribusi probabilitas.
Suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. 2. Deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas, digunakan deviasi standar sigma. Sigma sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 RI kurang R kuadrat Pi. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya, semakin kecil risiko. 3. Koefisien variasi atau KV. 1. Jika dua intervasi memiliki ekspektasi pengambilan yang sama dengan standar deviasi berbeda, kebanyakan investor akan memiliki standar deviasi yang lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. 2. Jika investasi memiliki risiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengambilan berbeda, umumnya investor akan memiliki investasi dengan ekspektasi pengambilan yang lebih tinggi. 2. Jika dua investasi salah satu memiliki eksternal pengambilan yang lebih tinggi tetapi yang lain memiliki standar deviasi lebih rendah, gunakan koefisien variasi. Intervasi portofolio dan risiko portofolio. Intervasi portofolio. 1. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. 2. Dari kacamata investor yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang ada memiliki bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Berikut portofolio returns. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. R sama dengan sigma NI sama dengan 1 WI kali RI. R sama dengan W1 R1 tambah W2 R2 tambah W3 R3 tambah WN RN. Keterangannya, R sama dengan return yang diharapkan dari semua aset portofolio. W sama dengan nilai masing-masing investasi dalam portofolio. Berikut portofolio risk. Ada beberapa portofolio risk. Yang pertama, risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua, diukur dengan deviasi standar portofolio. Yang ketiga, tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Yang keempat, apabila menggunakan itu berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Yang kelima, korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Sekian dan terima kasih.